Laboratorium Pertanian di Desa Danau Kedap, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Pamekasan. Di sini saya tidak sendiri. Saya bersama teman-teman saya, yaitu ada Jaka Nirwana, Alvino Fernanda, Nazwa Semirah Manita, dan Rosmaria. Untuk penjelasan materi, saya tidak akan menjelaskan sendiri. Saya dibantu oleh teman saya, yaitu Jaka Nirwana. Kepada Jaka Nirwana, silakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai profil desa dari Danau Kedap sendiri. Nah, untuk desa Danau Kedap sendiri ini ada lokasinya di Marosebo, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Nah, untuk luas wilayahnya sekitar 650,60 hektar. Kemudian dengan luas sawah sekitar 200 hektar, dan untuk lahan basah itu 200 hektar juga. Nah, untuk perkebunannya itu sekitar 192,70 hektar. Untuk lahan keringnya sendiri dan fasilitas umum itu sekitar 57,90 hektar. Nah, jadi dengan beberapa luas lahan pertanian sendiri, bisa kita simpulkan bahwa untuk mata pencaharian dari Desa Danau Kedap ini adalah bertani atau berkebun. Selanjutnya ini ada beberapa profil petani. Yang pertama ini kami dari Pak Suhali ya, Pak Suhali M. Nah, untuk umurnya berapa? Untuk umurnya sekitaran ya, sini nggak bisa nyebutin ya. Untuk umurnya 66 tahun. Kemudian untuk kelamin laki-laki ya, karena Pak Suhali, bukan Mbak Suhali. Kemudian untuk pendidikan terakhir Pak Suhali sendiri itu SMA. Nah, anggota keluarganya ini ada 4 orang. Untuk pengalaman bertani ini semenjak remaja sudah bertani. Nah, kemudian juga Bapak Suhali sendiri itu merupakan ketua dari kelompok tani di Desa Danau Kedap. Mungkin baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Langsung aja. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nazwa Semirah Manita. Nah, selanjutnya ada narasumber kedua kami, yakni bernama Ibu Siti. Beliau berusia sekitar 60 tahun, di mana pendidikan terakhir beliau adalah sekolah menengah atas. Beliau mengolah lahan itu milik keluarga besarnya, tetapi beliau memiliki kerja sampingan, yakni membuat kerupuk singkong yang nantinya dia jual. Sehingga pendapatan atau penghasilan beliau itu juga berdasarkan menjual kerupuk singkong tersebut. Beliau juga aktif dalam keanggotaan kelompok tani desa tersebut. Nah, adapun narasumber ketiga kami itu bernama Ibu Nia yang kami wawancarai terkait pasca panen, di mana beliau berusia 65 tahun dan juga mengolah lahan itu milik keluarga besarnya. Tetapi beliau tidak memiliki pekerjaan sampingan melainkan ART, dan beliau juga tergabung aktif dalam keanggotaan kelompok tani desa tersebut. Pemateri selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvino Fernanda. Dalam ini Gabungan Pendidikan Tani ada di Desa Danau Kedap untuk tani Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muara Jambi, merupakan desa agraris dengan penduduk sekitar 692 yang mayoritas menggabungkan hidup pada sektor pertanian seperti padi, karet, dan sawit. Meskipun memiliki potensi lahannya subur dan iklim tropis mendukung, desa ini masih menghadapi berbagai kendala seperti sistem irigasi tradisional yang bergantung pada hujan, pembatas akses pupuk dan teknologi pertanian modern, serta minimnya pelatihan dan kelembagaan pertanian aktif. Dan itu institusi pertanian masih terhambat sejak oleh jarak asal yang jauh dan kurangnya sarana transportasi. Sementara koperasi dan akses kredit juga belum tersedia secara optimal. Dengan dukungan yang dan perhatian yang tepat, Desa Danau Kedap memiliki peluang bisa untuk berkembang menjadi desa pertanian yang mandiri dan berdaya. Baik. Ya, ini konsep pengukuran. Konsepsi pengukuran ini bertujuan untuk menilai sejauh mana lingkungan secara kelompok dan kesadaran pembangunan pertanian
populasi pembangunan di desa dan Merdeka. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator utama seperti tingkat produksi pertanian, akses pertanian ke pasar, dan persediaan dan kualitas infrastruktur pertanian seperti jalan, irigasi, alat, dan mesin. Ketersediaan sarana produksi seperti pupuk dan benih, serta dukungan kebijakan dari pemerintah melalui pelatihan, bantuan, alat, dan subsidi. Data diperoleh melalui observasi langsung dari lapangan, wawancara dengan ketua kelompok tani dan petani setempat, serta pengumpulan data sekunder dan dari kelompok desa dan literatur pendukung. Pendekatan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi aktual pertanian di desa dan Merdeka. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu kondisi syarat pokok pembangunan pertanian di desa dan Merdeka akan dijelaskan oleh Mas Manja. Di sini kondisi syarat pokok pembangunan pertanian di desa dan Merdeka. Pertama itu ada pasar untuk hasil pertanian, yang dimana petani di sana menjual hasil panennya melalui perantara, namun jumlahnya terbatas dan terkendala akses transportasi yang jauh dan biaya logistik yang tinggi. Yang kedua itu teknologi yang terus berkembang. Lalu penggunaan teknologi pertanian di desa tersebut masih terbatas karena ketergantungan pengetahuan dan biayanya. Lalu ketersediaan bahan dan peralatan produksi. Petani masih bergantung pada bantuan pemerintah. Selain itu, sistem irigasi juga masih bergantung pada kadang hujan, yang membuat produksi sangat tergantung pada cuaca. Lalu keempat itu intensi produksi bagi petani, di mana insentif produksi masih rendah, pelatihan pertanian juga hanya dilakukan setahun sekali, dan penurunan jarak hadir serta bantuan alat juga belum merata. Lalu yang kelima itu transportasi. Infrastruktur jalan di desa tersebut sudah cukup baik, namun saat musim hujan ada beberapa ruas jalan yang rawan terkena banjir dan menyulitkan mobilitas petani. Terima kasih kepada Mas Maria. Selanjutnya ada kondisi syarat mengajar pembangunan pertanian di desa dan Merdeka. Yang pertama ada pembangunan pendidikan pembangunan. Sebagian besar petani di desa dalam Merdeka pendidikan rendah dan mengandalkan pengetahuan turun-temurun. Dengan minimnya pelatihan serta akses informasi menyebabkan mereka belum optimal dalam menerapkan teknologi pertanian modern. Yang kedua ada ketersediaan kredit produksi. Petani kesulitan mengakses modal usaha karena program kredit seperti KUR tidak efektif dan bunga bank swasta terlalu tinggi, sehingga menyulitkan petani membeli sarana produksi atau mengembangkan usaha tani. Yang ketiga ada kelembagaan. Desa belum memiliki koperasi aktif dan peran gapoktan lemah dengan kegiatan kelompok tani yang tidak berkelanjutan. Hal ini melemahkan posisi tawar petani dan solidaritas dalam kegiatan ekonomi kolektif. Yang keempat, ada perbaikan dan perluasan lahan. Mayoritas petani di desa Danau Kedap berpendidikan rendah dan mengandalkan pengetahuan turun-temurun dengan minimnya pelatihan dan akses informasi modern hingga teknologi pertanian terbaru belum diterapkan secara optimal. Dan terakhir, perencanaan sosial pembangunan pertanian. Program pembangunan pemerintah masih sporadis dan tidak konsisten dengan pelatihan yang jarang dan belum menjangkau seluruh petani atau memberikan keterampilan praktis yang memadai. Lalu ada potensi untuk pengembangan pertanian di desa studi. Di desa tantangannya yaitu ketergantungan irigasi tada hujan. Lalu ada keterbatasan akses modal, kurangnya pemanfaatan teknologi, tidak adanya koperasi, akses pasar yang terbatas,
kurangnya pelatihan dan keterampilan, minimnya fasilitas, fluktuasi harga yang tidak stabil, kondisi infrastruktur yang kurang memadai, kurangnya regenerasi petani muda di mana minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian rendah. Lalu ada peluang. Pembentukan koperasi pertanian dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akses permodalan. Infrastruktur jalan dari pemukiman menuju area pertanian dalam kondisi yang baik. Program pelatihan pertanian yang telah berjalan dapat diperluas dengan pengenalan teknologi pertanian modern. Antusiasme petani dalam meningkatkan hasil produksi dengan metode yang lebih efektif, mengembangkan irigasi alternatif dengan pompa air dan biasa, dan terakhir digitalisasi pertanian untuk pemasaran online dan akses informasi pasar. Adapun rekomendasi pengembangan pertanian, yang pertama adalah peningkatan kapasitas petani. Peningkatan kapasitas petani dengan cara penyuluhan atau pengembangan secara langsung. Lalu ada peningkatan akses permodalan dengan mendirikan koperasi di desa tersebut. Selanjutnya ada pembangunan dan perbaikan infrastruktur, di mana ini akan memudahkan petani mendapatkan efektivitas dan mobilitas yang lebih baik. Lalu ada optimalisasi kelembagaan petani, di mana kita merangkul semua petani dan menggabungkannya ke dalam kelembagaan. Lalu terakhir kesimpulannya, pertanian di desa Danau Kedap masih bersifat tradisional dengan kendala utama pada teknologi, akses modal, manajemen usaha tani dan infrastruktur. 5 syarat utama pembangunan pertanian belum terpenuhi, ditambah dengan lemahnya faktor pendukung seperti pendidikan petani, akses kredit, kegiatan kolektif dan sinergi program pemerintah. Meski demikian, potensi pengembangan pertanian masih terbuka lebar, khususnya pada komoditas lokal yang dapat dimajukan melalui teknologi, pelatihan, modal, dan infrastruktur. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Kami akan menampung satu. Baik, perkenalkan nama saya Reni Boruna Baban dengan NIM D1B023168. Mau bertanya, menurut kelompok kalian, seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan pertanian terhadap keberhasilan penerapan teknologi pertanian modern? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Jadi pertanyaan dari Reni tadi yaitu seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan petani terhadap keberhasilan penerapan teknologi. Seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan petani terhadap keberhasilan penerapan teknologi pertanian modern. Jadi pendidikan petani itu sangat berpengaruh dalam keberhasilan penggunaan teknologi pertanian modern, karena semakin tinggi pendidikannya, biasanya petani kan lebih cepat paham cara kerja teknologi baru tadi, akan lebih mudah mengikuti pelatihan dan lebih mudah terbuka terhadap perubahannya. Mereka juga bisa mencari informasi sendiri dan mengatur usaha taninya dengan lebih baik. Tapi selain pendidikan, keberhasilan juga dipengaruhi oleh hal lain seperti bantuan dari pemerintah seperti akses alat atau mesin dan pelatihan yang unik. Itu saja. Baik, terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Jika terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Saya moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.